Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PGT Channel. Materi pembelajaran kita pada kesempatan saat ini yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SDMI kelas 6 sederajat. Bab 3. Layanan internet dan keamanannya. Materi yang dibahas ada 3 yaitu 1. Layanan di internet 2. Kode rahasia 3. Hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Internet telah menjadi kebutuhan di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai pekerjaan atau kebutuhan dapat dicarikan solusinya melalui internet. Semua itu tak lepas dari keberadaan layanan-layanan yang ada di internet. Beragam layanan yang tersedia di internet telah memudahkan penggunanya. Namun, ingatlah bahwa setiap layanan di internet harus dimanfaatkan secara bijak dan hati-hati. Ada hal yang perlu diperhatikan saat kamu memanfaatkan layanan internet. Oleh karena itu, beberapa layanan internet menawarkan kode rahasia yang bertujuan untuk mengamankan data-data pribadi. Apa saja layanan yang ada di internet? Apa manfaat yang mereka tawarkan? Bagaimana cara menggunakan kode rahasia? Ayo, kita pelajari bersama. Pembahasan materi yang pertama yaitu layanan di internet. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan internet, misalnya mengirim pesan menggunakan email tanpa harus pergi ke kantor pos. Berbelanja tanpa harus ke pusat perbelanjaan, mengirim uang tanpa harus ke bank, atau bimbingan belajar melalui internet. Berikut ini kita bahas macam-macam layanan di internet. Jadi silakan disimak sembari diingat. A. Email atau electronic mail. Surat elektronik disingkat surel atau email yang berarti electronic mail, merupakan layanan untuk mengirim surat melalui media elektronik. Berikut ini adalah layanan email atau surel yang biasa digunakan oleh masyarakat. Perhatikan contoh gambar di bawah ini, berikut 3 jenis contoh email berdasarkan layanannya masing-masing. Ketika menggunakan layanan email, kita harus memiliki akun. Akun merupakan tentang data pribadi, seperti nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem internet secara daring, online. Ada banyak layanan email atau surel, baik yang dapat digunakan secara gratis maupun berbayar. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan. Berikut contoh formulir yang harus diisi untuk membuat akun di Gmail. Silahkan dilihat gambarnya. Berikut bentuk formulir yang harus diisi untuk membuat akun email di layanan Gmail dari Google. B. Browsing. Browsing merupakan layanan untuk mencari atau menjelajah informasi yang ada di internet. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan program web browser atau peramban web. Berikut adalah peramban web yang biasa digunakan oleh masyarakat. C. Downloading dan uploading. Download atau mengunduh berarti menyalin informasi dari internet. Download biasanya dilambangkan dengan tanda panah ke bawah. Sementara itu, upload atau mengunggah berarti memberikan informasi ke internet. Upload biasanya dilambangkan dengan tanda panah ke atas. Berikut contoh gambarnya. D. Blogging. Blogging merupakan layanan untuk kegiatan menulis di internet, misalnya menulis catatan harian. Manfaat blogging diantaranya belajar menulis, belajar mengungkapkan ide dalam tulisan, dan belajar berbagi informasi. Berikut ini layanan blogging yang biasa digunakan oleh masyarakat. E. Chatting. Chatting atau Internet Relay Chat disingkat IRC merupakan layanan komunikasi antara 2 orang atau lebih yang jaraknya jauh. Layanan chatting biasanya terdapat pada media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Berikut contoh logonya. Ingatlah kita harus bersikap bijak dan berhati-hati saat menggunakan layanan chatting. F. Searching. Searching merupakan layanan pencarian informasi. Untuk melakukan searching, kamu dapat menggunakan search engine atau mesin pencari sebagai mesin pembantu dalam pencarian situs tersebut. Berikut layanan searching yang dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi.
G-e-commerce. E-commerce merupakan layanan untuk melakukan pemesanan dan pembelian barang secara daring atau online. Dengan layanan ini, kita tidak perlu pergi ke toko untuk berbelanja. Dengan smartphone atau bisa juga menggunakan komputer sudah bisa bertransaksi. Namun, kita perlu berhati-hati dan bersikap bijaksana saat berbelanja menggunakan layanan ini. Berikut layanan e-commerce yang dapat digunakan untuk melakukan pemesanan dan pembelian barang secara daring atau online yang biasa digunakan oleh masyarakat. E-banking. E-banking merupakan layanan untuk proses transaksi uang agar berjalan dengan cepat. Nasabah tidak perlu pergi ke bank atau ATM, anjungan tunai mandiri, untuk melakukan transfer uang. Cukup dengan smartphone atau bisa juga menggunakan komputer sudah bisa bertransaksi. Berikut layanan e-banking yang biasa digunakan oleh masyarakat. E-government. E-government merupakan layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh e-government, yaitu situs pemerintah pusat dan situs pemerintah daerah. Contoh situs pemerintah pusat yaitu www.ri.go.id, www.dpr.go.id, dan www.pajak.go.id. Contoh situs pemerintah daerah yaitu www.sumbarprof.go.id. E-learning. E-learning merupakan layanan pembelajaran elektronik. Layanan ini menggunakan konsep guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung saat siswa belajar. Dengan layanan ini, siswa dapat mengulang-ulang materi yang telah diajarkan. Pembahasan materi yang kedua yaitu kode rahasia. Pentingnya kode rahasia. Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat perangkat di dalam layanan internet harus semakin maju. Hal ini sejalan dengan pentingnya keamanan saat menggunakan layanan internet. Untuk menghindari penyalahgunaan data, layanan internet dilengkapi dengan kode rahasia. Jauh sebelum adanya internet, kode rahasia sudah banyak digunakan dalam banyak hal. Misalnya, saat mengirim pesan yang hanya dapat diketahui oleh orang-orang tertentu. B. Cara membuat kode rahasia. Ilmu yang secara khusus mempelajari pembuatan kode rahasia disebut dengan kriptografi. Kriptografi adalah ilmu enkripsi. Enkripsi adalah aktivitas untuk menulis pesan rahasia. Enkripsi biasanya digunakan dalam sistem keamanan komputer yang digunakan untuk mengamankan data. Kebalikan dari enkripsi adalah dekripsi. Dekripsi digunakan untuk membaca pesan yang telah dienkripsi. Pada aktivitas enkripsi dan dekripsi, syaratnya harus ada perjanjian terlebih dahulu dengan orang yang akan kita kirimi pesan. Perhatikan gambar alur sandi di ilmu kriptografi. Aktivitas enkripsi dan dekripsi dalam istilah ilmu komputer adalah kunci. Sebuah pesan dapat dikunci, dienkripsi, menggunakan suatu kunci dan kemudian dibuka, didekripsi, menggunakan kunci yang sama. Sedangkan seseorang dianggap pakar dalam masalah kriptografi disebut kriptografer. Kalau kamu nanti niat kuliah masuk jurusan ilmu komputer atau IT, kamu bakal pelajari ini sebagai mata kuliah wajib. Pembahasan materi yang ketiga yaitu hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Apa itu bilangan biner? Bilangan biner adalah sistem bilangan 2 digit, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital, contohnya komputer. Komputer adalah perangkat digital karena komputer memproses bilangan biner. Bagaimana bilangan biner bekerja? Seperti manusia, mesin pun memiliki bahasa untuk berkomunikasi. Jika manusia menggunakan huruf, angka dan simbol untuk menuliskan pesan, maka mesin menggunakan bilangan biner 0 dan 1. Coba perhatikan gambar berikut ini, sebagai ilustrasi saja. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengerti pesan yang dituliskan oleh komputer? Apakah menurutmu komputer mengerti obrolan yang sedang kamu lakukan bersama kawanmu? Manusia dan mesin menggunakan bahasa yang berbeda. Agar manusia dapat berkomunikasi dengan mesin, maka perlu adanya bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. Para ahli kemudian menciptakan bahasa pemrograman agar manusia dapat berkomunikasi dengan mesin. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk menulis program dalam proses yang disebut programming atau pemrograman. Sebagai contoh, kamu ingin membuat game. Pertama, kamu membuat program menggunakan bahasa pemrograman yang kamu kuasai, misalnya menggunakan bahasa pemrograman Python.
Selanjutnya, skrip berisi program yang telah kamu buat akan diterjemahkan ke dalam bilangan biner untuk selanjutnya menghasilkan game, musik, dan video. Perhatikan gambar alur pemrograman di komputer berikut ini. Sebagai ilustrasi, ada banyak bahasa pemrograman yang biasa digunakan pada komputer, misalnya HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Visual Basic, C, dan C++. Namun ragam bahasa pemrograman ini harus digunakan sesuai dengan fungsinya. Manfaat yang kamu peroleh dengan belajar bahasa pemrograman diantaranya dapat membuat aplikasi atau program yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Contohnya, aplikasi transportasi daring, permainan edukasi, musik, video, toko online, dan robot. Setelah materi pembelajaran telah usai dibahas, maka rangkumannya sebagai berikut. 1. Berbagai layanan internet, antara lain email, browsing, downloading, uploading, blogging, chatting, searching, e-commerce, e-banking, e-government, serta e-learning. 2. Enkripsi adalah aktivitas untuk menulis pesan rahasia. Sementara itu, dekripsi adalah aktivitas untuk membaca pesan tersebut. 3. Ilmu enkripsi disebut dengan kriptografi. 4. Seorang pakar dalam masalah kriptografi disebut kriptografer. 5. Program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya dengan yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. 6. Programming adalah sebuah proses dalam membangun sebuah aplikasi yang utuh. 7. Bilangan biner merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. 8. Bilangan biner adalah sistem bilangan 2 digit, yaitu 0 dan 1. 9. HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Visual Basic, C, dan C++ merupakan bahasa pemrograman. 10. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Sekarang, uji kemampuan dulu ya, tetap semangat. Setelah uji kemampuan selesai dikerjakan, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada saat ini. Silahkan, tunggu video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.